që s'jam si aj, po njëjtën ullën dova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhamsi Hidayatullah dengan NIM 8603527763, Prodi semester 2 PGSD. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 tutorial online mata kuliah filsafat ilmu tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Selamat menyaksikan. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat, teman-teman. Filsafat ilmu menjadi dasar berpikir dalam pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan dan menerapkan pemikiran filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Jadi, filsafat ilmu itu membantu pendidikan memahami hakikat manusia, tujuan belajar, serta cara memperoleh pengetahuan yang benar. Melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan mengajar, tetapi juga sebagai suatu disiplin, ilmu yang memiliki dasar, pemikiran yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Jadi, melalui pendidikan muncullah berbagai pengalaman, masalah, dan kebutuhan baru yang mendorong lahirnya pemikiran serta kajian ilmiah yang lebih berkembang. Pendidikan juga menjadi tempat penerapan ide-ide filsafat ilmu dalam kehidupan nyata, sehingga filsafat ilmu terus berkembang sesuai perubahan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Kenapa filsafat ilmu itu disebut pisau analisis? Karena mampu membedah persoalan pendidikan melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau objek yang dipelajari, teman-teman. Ontologi membantu menjawab pertanyaan, apa sebenarnya tujuan pendidikan? Apakah pendidikan hanya untuk mencari nilai atau untuk membentuk karakter dan kemampuan peserta didik? Ada juga epistemologi. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, penelitian, dan cara guru mengajar agar siswa memahami materi secara benar. Dan yang terakhir, aksiologi. Aksiologi itu membahas nilai dan manfaat ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan, ya teman-teman, membangun moral, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, lanjut yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Saya ambil contoh konkret penerapan filsafat ilmu di dalam kurikulum atau kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini menekankan pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Secara ontologi, siswa dipandang sebagai individu yang unik. Dan selanjutnya epistemologi, pembelajaran dilakukan melalui pengalaman dan eksplorasi. Dan terakhir yaitu secara aksiologi, pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang berakhlak dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, baiklah, kesimpulan dari presentasi saya tadi bahwa filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, teman-teman. Filsafat ilmu memberikan dasar berpikir yang ilmiah, logis, dan bernilai bagi pendidikan. Sementara itu, pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan pemikiran dan nilai-nilai filsafat dalam kehidupan nyata. Jadi, dengan adanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu mampu menjadi alat analisis dalam memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.